Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini dalam kuliah pendahuluan fisika inti, kita akan bahas beberapa konsep dasar ya, mulai dari beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam fisika inti, kemudian sejarahnya seperti apa, dan juga bagaimana cara mendeskripsikan suatu atom ya, berdasarkan entah itu masanya atau jari-jarinya gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, terkait dengan istilah yang perlu kita ketahui, yaitu pertama ada istilah nukleus. Artinya nukleus di sini adalah suatu inti atom yang bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron dan mengandung sebagian besar massa atom di situ. Jadi kalau berbicara tentang nukleus artinya satu kesatuan antara proton dan neutron yang membentuk suatu inti atom itu sendiri, di mana dia mencakup semua besar massa atom di situ. Kemudian ada istilah nuklir. Kalau nuklir artinya berarti semua hal yang berkaitan atau yang berhubungan dengan inti atom itu disebutnya nuklir. Entah itu reaksi inti, itu masih cakupan nuklir ya. Gitu. Oke. Kemudian ada istilah nuklei. Nuklei itu adalah bentuk jamak dari nukleus, artinya bentuk jamak dari inti. Jadi kalau kita berbicara tentang nuklei, artinya berarti berbicara banyak inti, inti-inti atom gitu ya. Sedangkan untuk kata nukleon, nukleon ini untuk sebutan entah itu proton atau neutron, keduanya disebut sebagai nukleon ya. Kemudian yang paling sering kita temui yaitu nukleid atau nuklida, yaitu suatu spesies atom atau spesies nuklir yang sudah terdefinisi istilahnya, di mana diketahui jumlah protonnya berapa dan juga jumlah neutronnya berapa ya. Di sini Z melambangkan jumlah proton dan N menyatakan jumlah neutron. Jadi suatu nuklida disimbolkan bentuknya seperti ini nih. X, A, Z. Di sini X menunjukkan simbol atomiknya ya, berdasarkan dengan formulasi kimianya. Kalau A ini massa atom yang terdiri dari neutron dan proton di dalam atom, dan Z di sini adalah jumlah atau nomor atom, tapi nomor atom di sini menunjukkan banyaknya proton di dalam suatu atom ya. Jadi Z sebutannya adalah nomor atom, tapi dia juga menunjukkan banyaknya proton di dalam atom. Kalau A dia menunjukkan jumlah massa ya, yaitu gabungan antara proton dan juga neutron. Oke, ada lagi istilah isotop. Isotop itu adalah suatu nuklida yang jumlah protonnya sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Contohnya di sini ada hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Jadi hidrogen 1 itu protonnya 1, tapi untuk yang hidrogen 2 selain ada proton dan juga ada neutron di dalam intinya. Dan hidrogen 3 atau tritium itu ada 2 neutron dan 1 proton ya. Jadi di sini jumlah protonnya sama, hanya beda di jumlah neutronnya gitu. Nah, tapi karena ketiganya ini sama-sama hidrogen, jadi keduanya bisa dibilang mempunyai sifat kimia yang sama gitu karena sama-sama hidrogen. Bedanya memang di sini hanya ada di perbedaan jumlah neutronnya ya. Hidrogen 1 untuk yang hidrogen tunggalnya, hidrogen 2 untuk yang deuterium disebutnya, hidrogen 3 itu tritium. Oke. Kemudian ada istilah isoton. Isoton itu untuk yang kebalikannya ya, yaitu jumlah neutron yang sama tapi jumlah protonnya berbeda. Contohnya di sini kita punya atom oksigen, nitrogen sama karbon. Oksigen masanya 16, jumlah protonnya 8, maka otomatis neutronnya 8 ya. Nitrogen di sini jumlah masanya 15, nomor massa 15, nomor atomnya 7 atau nomor protonnya 7, jumlah protonnya. Jadi jumlah neutronnya 8, karbon di sini nomor massanya 14,
dan nomor atomnya 6, otomatis jumlah neutronnya 8. Jadi di sini jumlah neutronnya sama-sama 8 ya. Dan kita lihat di sini oksigen, nitrogen, karbon ini isoton. Jadi karena dia ibaratnya atom yang berbeda, maka otomatis mempunyai sifat kimia yang berbeda ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah isobar. Isobar adalah untuk nuklida yang jumlah masanya sama. Jadi jumlah Z tambah N-nya sama di sini. Nah, ini contohnya kayak oksigen 16 sama nitrogen 16 nih. Jadi nomor masanya sama-sama 16. Yang membedakan hanyalah komposisi proton sama neutron di dalam intinya. Kalau oksigen di sini 8 berarti protonnya 8, otomatis neutronnya 8. Kalau di sini nitrogen nomor atomnya 7, berarti jumlah protonnya 7 dan jumlah neutronnya berarti 9 ya. Nah, karena susunan intinya ini berbeda meskipun sama-sama 16 nomor masanya, maka keduanya tetap tergolong elemen yang berbeda ya. Otomatis karena elemen yang berbeda, maka sifat fisika dan kimianya juga akan berbeda ya. Jadi yang sama hanya isotop dia. Karena dia ibaratnya jenis yang sama. Kayak tadi, sama-sama hidrogen gitu. Oke. Nah, jadi untuk jenis-jenis inti itu dideskripsikan oleh jumlah muatan positif di dalam inti dan dari jumlah total satuan massa. Dari yang sudah kita bahas di nuklida tadi ya. Jadi dideskripsikan berdasarkan jumlah muatan positif dan jumlah total satuan massa. Nah, total muatan inti itu sama dengan Ze, di mana Z menyatakan nomor atom dan E adalah besar muatan elektron. Kenapa di sini Ze? Karena untuk di dalam inti kan yang kita tahu memang hanya ada proton sama neutron, di mana neutron adalah netral. Jadi besar muatan inti hanya bergantung dari proton ya, Ze. Nah, partikel dasar yang bermuatan positif dalam inti adalah proton, yang tidak lain juga merupakan adalah inti atom hidrogen ya. Nah, hal ini berarti bahwa suatu inti dengan nomor atom Z itu menyatakan ada sejumlah Z proton, dan kalau dia atomnya netral maka dia juga mengandung Z elektron yang bermuatan negatif. Kayak ini atom hidrogen netral nih, dia punya satu proton, maka dia pun akan punya satu elektron untuk atom hidrogen yang netral ya. Nah, terkait dengan perhitungan massa suatu atom, karena massa elektron ini sangatlah kecil dibandingkan massa proton, yaitu sekitar 2000 kalinya massa elektron ya. Jadi jauh banget perbandingannya. Sehingga massa elektron itu sering diabaikan dalam perhitungan massa sebuah atom. Jadi memang hanya berdasarkan dari massa proton dan juga neutron. Dan kebetulan massa proton dan neutron itu hampir sama ya, hampir. Jadi mirip-mirip nilainya, hanya beda sedikit ya. Oke. Nomor massa suatu inti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dilambangkan dengan A, nomor massa itu A. Nah, besar nomor massa inti tersebut hampir merupakan kelipatan bulat terhadap perbandingan antara massa inti dan satuan massa dasar. Ya, tadi sebelumnya ini ada oksigen 16, berarti memang masanya 16 kali massa atom hidrogen, karena satuan massa dasar atom adalah massa atom hidrogen. Jadi memang dalam hal ini proton sama neutron masanya dianggap sama gitu, mirip ya. Nah, hampir semua inti yang mempunyai nomor massa A itu lebih besar dibandingkan dengan nomor atom Z-nya. Hal ini berarti terdapat komponen masif lainnya di dalam inti, yaitu yang kita tahu memang ada neutron selain ada proton ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum tahun 1932, orang meyakini bahwa inti itu mengandung sejumlah A proton dan A-Z elektron inti. Jadi inti itu komposisinya ada proton dan juga elektron di dalamnya ya. Nah, dengan asumsi semacam ini, maka massa inti kira-kira adalah A kali massa proton. Karena ingat, massa elektron diabaikan ya. Dan muatan intinya sebesar A dikalikan E, karena muatan proton itu plus E. Dan elektron itu muatannya minus E. Jadi A minus Z dikalikan minus E itu jadinya plus ZE.
Nah, model ini dikenal sebagai model proton elektron, ya. Nah, tapi model ini itu banyak banget kekurangannya karena keberadaan elektron dalam inti itu tidak memuaskan ke beberapa hal di sini. Pertama, elektron-elektron inti itu harus terikat kuat, ya jelas banget harus terikat kuat dengan proton-proton karena adanya gaya yang kuat. Bahkan harus lebih besar daripada gaya Coulombnya ya, gitu. Karena kan di sini gaya Coulomb itu kalau dibandingkan memang nilai gayanya itu kecil dibandingkan dengan gaya inti sebenarnya ya. Jadi supaya elektron sama proton terikat kuat harus ada gaya yang lebih kuat dibandingkan gaya Coulombnya. Nah, namun demikian belum terdapat bukti mengenai keberadaan gaya kuat tersebut antara proton-proton dan elektron-elektron atomiknya. Gitu. Jadi itu masalahnya. Kemudian yang kedua, adanya elektron dalam inti juga tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi, kalau kita tempatkan elektron dalam suatu daerah yang sangat kecil, seperti inti atom yang punya ukuran sekitar 10⁻14 meter ya. Nah, ini kan berarti kan rentang di mana posisi elektron itu berada kan. Artinya ketidakpastian posisi elektron dalam inti itu sekitar ini. 10⁻14 meter. Nah, dengan delta X yang seperti ini, maka distribusi momentumnya atau energinya ya dari hubungan ketidakpastian Heisenberg, maka rentang momentumnya itu sekitar 20 MeV per C. C ini maksudnya konstanta cahaya, kecepatan cahaya ya. Nah, tapi bukti eksperimen menunjukkan ternyata energi elektron yang berkaitan dengan atom tak stabil yang meluruh seperti itu kayak radioaktif secara umum energinya kurang dari 1 MeV gitu. Jadi artinya ya kurang sesuai kalau misalkan elektron ada di dalam inti ya karena energinya di sini besar juga 20 MeV sedangkan yang teramati hanya 1 MeV dia, bahkan kurang dari 1 MeV gitu. Oke. Yang ketiga, total momentum angular intrinsiknya atau spin dari inti-inti atom juga tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Sebagai contoh kayak deuterium. Ingat deuterium intinya ada proton sama neutron ya. Yang dianggap mempunyai muatan plus E seperti inti atom hidrogen. Tetapi mempunyai massa 2 kali massa inti hidrogen karena ada proton dan neutron ya. Nah, model proton elektron memandang bahwa inti deuterium terdiri atas 2 proton dan 1 elektron. Kalau kita pakai model ini. Dengan masing-masing spin yang kita tahu itu setengah ya. Sehingga memberikan spin deuterium itu setengah atau 3/2. Setengah itu untuk yang yang satunya up, yang satunya down gitu ya. Jadi berdasarkan pengukuran spin deuterium ternyata diperoleh nilainya itu 1 dia gitu. Jadi lagi-lagi nggak sesuai antara pengamatan di eksperimen dengan yang seharusnya ya gitu. Dan yang keempat, inti yang mengandung elektron-elektron tak berpasangan diperkirakan akan mempunyai momen dipol magnetik yang lebih besar daripada momen dipol magnetik yang teramati. Itu juga kekurangannya. Nah, baru dalam tahun 1932 ketika neutron ditemukan oleh Chadwick, neutron secara kelistrikan bersifat netral dan punya massa hampir sama dengan massa proton, hanya bedanya sekitar 0,1% lebih besar ya. Jadi dengan demikian suatu inti dengan Z proton dan A-Z neutron merupakan total massa dan muatan inti. Jadi ketika kita ingin mengindikasikan jenis suatu inti atau nuklida, ya secara umum bentuknya seperti ini, nuklida. AZXN. X tadi simbol dari atomiknya, A nomor massa, Z nomor atom, N jumlah neutron ya. Gitu. Maka dari sini kalau kita perhatikan di sini untuk hidrogen, maka nomor massanya 1, nomor atomnya 1 atau protonnya 1, neutronnya 0 ya. Untuk uranium berarti nomor massanya 238, maka otomatis nomor atomnya 92 dan itu juga sama aja jumlah protonnya dan otomatis jumlah neutronnya adalah 146 ya. Begitu juga untuk Fe
nomor massa 56 dengan nomor atomnya atau jumlah protonnya 26, otomatis jumlah neutronnya 30 ya. Oke. Nah, apa pentingnya kita bisa mengidentifikasi suatu atom atau nuklida, yaitu kita bisa mengukur sifat-sifatnya yang lain. Entah itu masanya, jari-jarinya, kelimpahan relatifnya untuk nuklida yang stabil, dan mode peluruhan, waktu paruh untuk nuklida yang radioaktif, mode reaksi, penampang lintang atau cross section, spin, dipol magnet, momen quadrupole listrik, keadaan eksitasinya, dan total muatannya yang pasti ya, gitu. Jadi pentingnya di situ. Oke, nah orang sekarang udah ibaratnya melakukan begitu banyak eksperimen dan juga teori untuk menemukan beberapa atom ya, yang mulai dari atom yang ringan sampai atom-atom yang berat, istilahnya heavy nuclei di sini. Nah, tapi dari sejumlah atom yang ditemukan di sini atau unsur yang ditemukan di sini, itu sebagian besar dia sifatnya tidak stabil ya. Yang stabil hanya yang bagian hitam ini nih, yang diarsir hitam di sini. Dan kalau kita lihat grafiknya antara hubungan di sini jumlah neutron sama jumlah proton, untuk yang sama ini garisnya yang di sini ya. Nah, jadi jumlah proton dan neutron yang sama juga nggak menjamin bahwa suatu atom itu stabil ya. Yang stabil hanya di bagian sini doang nih, di mana N sama Z-nya sama. Nah, jadi artinya kestabilan suatu inti atom itu hanya bergantung pada keseimbangan antara gaya kuat yang mengikat neutron dan proton dalam satu inti, di mana mengimbangi gaya tolak dari gaya atau gaya Coulomb dari protonnya ya, gitu. Selama itu bisa mengimbangi, maka dia sifatnya akan stabil gitu. Oke, sekarang ke massa inti dan juga muatannya. Penentuan massa suatu inti dalam metode kimia itu dari rumus perbandingan massa yang diaproksimasi massa spesifik atom itu memenuhi M sama dengan N kali massa hidrogen. Jadi kita bisa simpelnya adalah N kali massa hidrogen dengan menganggap bahwa massa neutron itu sama dengan massa proton ya, di mana massa proton sama aja massa atom hidrogen gitu. Nah, menurut Barclay tahun 1911 dengan hamburan sinar X dapat ditunjukkan bahwa jumlah elektron atomik Z dan jumlah muatan inti positif itu tidak sama dengan nomor masanya. Jadi memang ada unsur yang lain yang kita tahu, memang ada neutron di situ ya. Jadi nggak cuma ada elektron atomiknya dan juga muatan positifnya, tapi juga ada neutron ya. Nah, maka dengan ditemukannya neutron oleh Chadwick pada tahun 1932, kemudian Heisenberg mengajukan model bahwa proton dan neutron merupakan unsur-unsur fundamental bagi semua inti, sehingga hipotesa dari inti proton neutron ini, maka massa sebuah atom bisa kita rumuskan nilainya seperti ini ya. Z kali massa hidrogen ditambah N kali massa neutron, di mana Z itu jumlah proton dan N itu jumlah neutron. Dengan A minus Z di sini adalah nanti jelas itu jumlah elektronnya ya, gitu. Jumlah neutronnya. Karena A nomor massa, Z jumlah proton, dan Mn di sini menunjukkan massa neutron. Nah, kemudian penemuan Thomson tahun 1912 tentang sejumlah spesies atom dengan sifat kimia yang identik namun masanya berbeda, yang disebut dengan isotop ya, yang tadi sudah saya bahas di awal-awal, mendorong perkembangan ke arah penentuan massa atom atau inti secara lebih teliti. Dan cabang fisika ini dirintis oleh Ashton pada tahun 1917 yang dikenal dengan spektroskopi massa. Jadi pengukuran massa yang lebih teliti lagi. Nah, pentingnya hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sejumlah besar informasi mengenai gaya dan struktur inti dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa yang secara teliti tadi. Kenapa pentingnya? Karena diantaranya yang menunjukkan adanya perbedaan ruas kanan dan kiri dari persamaan massa yang tadi, model neutron proton itu
bisa menunjukkan seberapa besar energi ikat intinya. Itu kan ada selisihnya ya. Itulah nanti yang menunjukkan besar energi ikat inti. Gitu. Oke. Sedangkan untuk ukuran inti, penentuan ukuran inti secara kasar dapat kita perkirakan estimasi melalui proses hamburan partikel alfa dengan inti atom, di mana energi kritis hamburan T, energi kritis ini artinya energi ketika si partikel alfa itu begitu dekat dengan inti atom di sini. Gitu. Jadi di sinilah titik kritisnya. Maka di sini energi kinetiknya berubah energi kinetik kritisnya, gitu. Dan nomor atom Z yang digunakan di sini, misalkan di sini contohnya adalah atom emas ya, itu nomor atom emasnya. Dari situ kita bisa memperkirakan nilai jari-jari atom. Jika kita asumsikan jarak pisah antara partikel alfa yang datang dengan titik pusat hamburan, ini nih, jarak pisah partikel alfa yang datang dengan titik pusat hamburan itu lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya, maka gaya nuklir akan lebih dominan dibandingkan dengan gaya Coulomb. Karena disinilah yang membuat pembelokan partikel alfa di sini jelas adanya gaya nuklirnya, ya, gitu. Nah, maka untuk perhitungan kasarnya, ketika partikel alfa berada pada posisi sangat jauh dengan inti atom, maka partikel itu hanya memiliki energi kinetiknya, karena dia nggak ada pengaruh ibaratnya gangguan yang lain ya, atau potensial yang lain, maka dia disebutnya masih partikel yang bebas. Maka hanya ada energi kinetik. Nah, namun demikian pada saat partikel berada pada jarak yang dekat dari inti, jarak terdekatnya ke inti, yang tadi sebelumnya sudah saya tunjukkan, maka partikel tersebut hanya memiliki energi potensialnya lagi. Jadi, dalam hal ini, bisa kita katakan bahwa ketika jaraknya sudah mendekati inti, dia hanya ada atau mengalami energi potensial elektrostatiknya. Nah, jika energi kinetik tolakan ini diabaikan, ya, jadi yang membuat adanya pembelokan di situ kita abaikan, maka menurut hukum kekekalan energi kinetik partikel alfa yang datang tadi itu tinggal kita samakan dengan energi potensial elektrostatiknya dari antara partikel alfa dengan proton yang pasti ya, karena kan sama-sama muatan positif. Nah, maka potensial Coulomb atau potensial listrik yang kita tahu kan tinggal Q1 kali 2 per R ya. Di sini ada 1/4 pi epsilon 0. Q1-nya adalah muatan alfanya 2e dan muatan proton di inti adalah Ze dengan jarak pisahnya adalah D di sini. Maka dari rumus ini kita bisa menentukan nilai D-nya itu berapa ya. Ini kalau dalam satuan elektrostatik CGS sistem di sini. CGS itu artinya cm gram sekon ya. Maka yang 1/4 pi epsilon 0 ini dibikin 1 nilainya. Nah, maka jarak terdekatnya kita peroleh nilainya seperti ini. Nah, perlu kita pahami bahwa D ini sebenarnya bukan jari-jari atom juga ya. Karena dari yang gambar sebelumnya nih, kalau kita perhatikan, jadi D itu masih melebihi jari-jari inti atomnya dia. Paling memang ada perbedaan sedikit mungkin. Contohnya di sini kalau kita perhitungkan pakai angka, partikel alfa yang mengalami hamburan Coulomb murni oleh inti uranium pada energi 25 MeV, di mana 1 MeV adalah 1,6 kali 10⁻⁶ R di sini ya. Maka jarak terdekat partikel alfa dari uranium tinggal disubstitusikan 2Z, Z-nya itu 92 nomor atomnya untuk uranium, dan muatan elektron itu yang ini untuk satuannya yang disamakan ya. Dibagi dengan energi kinetiknya 25 MeV diganti dalam satuan erg di sini nilainya seperti ini. Nah, nanti dapat kira-kira sekitar 10⁻⁻12 cm atau 10 Fermi. Jadi D di sini tuh kayak semacam jari-jari inti plus gaya nuklirnya di situ, jarak gaya nuklirnya. Jadi totalnya adalah 10 Fermi. Ya. Nah, hasil eksperimen menggunakan hamburan partikel nuklir yang lain dan elektron ternyata menunjukkan bahwa jari-jari inti di mana efek nuklirnya terjadi dapat dituliskan dengan aproksimasi yang lain, yaitu R-nya sama dengan R0
dikalikan A pangkat sepertiga. Nah, ini dengan asumsi bahwa si atom itu berupa suatu bola pejal dia, di mana volume bola pejal kan dia berbanding lurus dengan jari-jari pangkat 3 ya. Otomatis jari-jarinya akan seperti pangkat sepertiga dari total volume atau massa di sini. Dengan R0 itu tetapan jari-jari yang mempunyai nilai bisa 1,4 Fermi atau 1,2 Fermi tergantung hamburannya. Kalau hamburannya itu antara partikel nuklir dengan inti, partikel nuklir ini artinya berarti kayak proton atau neutron dengan inti, maka kita pakainya 1,4 Fermi. Tapi kalau untuk hamburannya antara elektron pada inti, maka di sini kita pakainya 1,2 Fermi. Nah, kenapa ada perbedaan di sini? Perbedaan kedua nilai tersebut terjadi karena ketika pada hamburan elektron misalkan ya, itu artinya kita kayak semacam menentukan letak titik muatan positifnya terkait dengan proton-proton di dalam inti. Jadi kayak semacam kita kayak menentukan sebaran atau distribusi proton di dalam inti. Kalau kita pengen mencari sebaran distribusinya, kita bisa tembakan atau kita hamburkan antara elektron dengan inti atom. Nah, tapi pada hamburan partikel nuklir itu sama aja kita menentukan ukuran daerah penghasil gaya nuklir yang mempengaruhi partikel tersebut gitu. Jadi nggak cuma inti atomnya tapi pengaruh gaya nuklirnya gitu. Nah, hal inilah memperlihatkan daerah meliputi di mana gaya inti bekerja melebihi daerah yang terkait dengan distribusi muatan atau masanya. Jadi makanya dia akan lebih besar angkanya ya, di sini 1,4. Jadi menyebabkan inti nampak lebih besar dari semestinya. Jadi nggak cuma kayak semacam inti doang, tapi masih ada selimutnya, yaitu selimutnya adalah gaya nuklirnya. Ya. Nah, pelebaran daerah pengaruh gaya nuklir itu melampaui distribusi materi inti yang jauhnya kira-kira 1 Fermi. Jadi kayak semacam tebal selimutnya itu 1 Fermi, bergantung jangkauan gaya nuklirnya. Oke. Nah, tapi bentuk sederhana persamaan ini itu diperoleh jika inti tersebut merupakan kumpulan A partikel berbentuk bola pejal ya. Jadi memang pendekatannya masih agak kasar karena kan inti yang kita tahu memang ada proton sama neutron. Ketika digabungkan nggak mungkin membentuk bola pejal ya. Jadi ada celah-celahnya di situ. Jadi ini pendekatan masih cukup kasar bisa dibilang. Tapi masih bisa merepresentasikan nilai jari-jari atom ya. Karena dalam hal ini volume inti akan berbanding lurus dengan nomor masanya A dan jari-jarinya berbanding lurus dengan A pangkat sepertiga ya. Gitu. Nah, percobaan hamburan elektron yang lebih seksama, yang lebih bisa dibilang lebih baik gitu, yang dilakukan oleh Hofstadter tahun 1953 menunjukkan bahwa distribusi kerapatan nuklir itu seperti gambar di samping ini nih. Jadi memang kalau kita perhatikan ini sumbu Y menunjukkan kerapatan materi inti ya. Kalau sumbu X ini menunjukkan jari-jarinya atau jarak dari pusat inti. Kan sama aja jari-jari ya. Nah, kalau kita lihat dari pusat semakin keluar ini kerapatannya konstan. Kemudian tiba-tiba drop langsung di sini. Nah, ini artinya berarti ini udah mulai mendekati daerah permukaannya. Ya, cukup logis karena kan ketika dari pusat pasti kan masih rapat ya, masih cukup rapat ketika kita keluar, tapi pas mulai mendekati permukaan pasti kan mulai lebih longgar. Otomatis kerapatannya makin berkurang. Hingga akhirnya pada titik nolnya di luar permukaannya atau kulitnya ya, kulit atom. Nah, jadi dari grafik ini ternyata terlihat bahwa jarak dari pusat ke batas permukaannya itu sekitar 1,1 A pangkat sepertiga Fermi. Jadi tergantung dengan massa atomnya nih, A pangkat sepertiga Fermi. Tapi untuk kulit atomnya, kulit inti atomnya itu sekitar 2,4 Fermi. Gitu ya. Nah, inilah dari sini setidaknya ada gambaran bahwa kerapatan suatu atom itu tidaklah konstan, tapi dia konstan pada jarak tertentu sampai mendekati permukaannya, kemudian dia drop
pas di permukaan inti atomnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pengukuran inti nuklir itu sederhananya orang dengan menggunakan metode hamburan antara entah itu partikel nuklir dengan inti atau partikel elektron dengan inti ya. Gitu. Oke, jadi saya rasa untuk pertemuan yang awal-awal cukup sampai sini dulu ya. Kita bahas tadi udah dari massa sampai jari-jarinya. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas dasar-dasar dari mekanika kuantumnya karena itu juga penting di fisika nuklirnya ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini ya. Kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.